Seluruh dunia, gereja-gereja sedang merayakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan. Saudara, selama 10 hari para murid bertekun di loteng atas Yerusalem. Saudara, kalau saudara ke Israel, ke Yerusalem, pasti diajak ke sana. Di sebuah bangunan di mana disitulah tempat di mana Roh Kudus dicurahkan. Siapa yang mau ke Israel? Mau dulu saudara, nanti duitnya belakangan nggak apa-apa ya. Yang penting mau dulu. Ada kesehatan, ada uang, kita bisa berangkat. Kalau nggak ada keinginan, bagaimana itu akan terlaksana? Ingin aja dulu ya. Nanti caranya nanti Tuhan yang atur. Yang penting inginnya. Nah saudara, selama 10 malam juga, sudah 9 malam saudara, di tempat ini juga sama, kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Saya percaya ada banyak yang diberkati, ada banyak yang dibebaskan, dilepaskan, ada banyak yang sudah menerima berkat Tuhan selama 9 hari ini. Ada satu pertanyaan yang belum saya jawab ya. Saudara masih ingat mengenai baptisan Roh Kudus. Nah, saya ingin lemparkan dulu pertanyaan. Sampaikan dulu pertanyaannya, mungkin saudara masih ingat atau enggak pertanyaannya. Roh Kudus itu turun untuk memberikan kita kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8, coba buka dulu. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus dicurahkan supaya murid-murid menerima kuasa. Pencurahan Roh Kudus itu supaya murid-murid menerima kuasa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana orang yang belum menerima baptisan Roh Kudus? Apakah di dalam diri orang itu nggak ada kuasa? Siapa yang berkata nggak ada kuasa, Pak? Kan Kisah 1 ayat 8 jelas. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus nggak turun, ada kuasa nggak? Siapa yang bilang orang Kristen yang belum dibaptis Roh Kudus tidak ada kuasanya? Angkat tangannya. Siapa yang bilang ada kuasanya, Pak, walaupun belum terima baptisan Roh Kudus? Siapa yang bilang ada kuasanya? Angkat tangan. Cuma ada 5 orang. Selebihnya terserah Pak Pendeta ya. Nah saudara, makanya kadang-kadang orang yang sudah berbahasa roh itu merasa dirinya lebih rohani gitu ya. Karena apa? Kamu belum bisa berbahasa roh. Nih saya sudah selaba-laba nih. Kamu belum kan? Tapi firman-Nya berkata kalau Roh Kudus turun kita akan terima kuasa. Kalau nggak turun gimana? Ada kuasa nggak? Nggak ada kuasa. Stephen Tong itu nggak berbahasa roh. Apa dia nggak punya kuasa? KKR dahsyat. Apakah dia nggak punya kuasa? Nah, pengertiannya gimana? Ya. Sebetulnya gimana sih Pak pengertiannya mengenai hal ini? Yang pertama, tergantung alirannya. Itu kita mesti pahami dulu. Kekristenan itu dibagi 2 mainstream. Ada yang karismatik, ada yang non karismatik. Kayak Pak Tong, GKI, GKP ya. Termasuk Katolik ya. Kecuali kalau Katolik karismatik. Itu mereka itu non karismatik. Kalau ini karismatik, GBI, Pantekosta ya, dan yang lainnya. Pokoknya berbahasa roh ini mereka karismatik. Bedanya apa pengertiannya? Saudara, di dalam aliran Protestan, yang kita sebut Protestan, seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus ketika orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika seseorang, saya bertobat, saya ngaku dosa, saya buka hati, terima Engkau Tuhan, Yesus masuk dalam hatinya. Nah, kata orang Protestan ini, itulah orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau orang karismatik,
lain lagi, saudara. Karismatik bilang itu beda. Seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Kudus masuk, itu sebagai ketika orang itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi soal kepenuhan Roh Kudus, ini adalah dua momen yang berbeda, dua hal yang berbeda, dua macam. Jadi kalau orang karismatik bilang itu baru ada Roh Kudus di dalam dirinya, tapi belum penuh. Nah, kalau penuh, artinya pertama kali seseorang dipenuhi artinya dibaptis. Baptis itu berasal dari kata baptiso, yaitu di Islam. Jadi kalau seseorang pertama kali dipenuhi oleh Roh Kudus, tandanya harus berbahasa roh. Kalau belum berbahasa roh, itu artinya orang itu belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus kemudian ada yang berkata, kalau gitu orang di sini punya kuasa nggak? Pertanyaannya. Nah, saudara, kalau orang Protestan menganggap saya udah punya kuasa, tapi kalau orang ini karismatik bilang kamu sudah punya kuasa tapi belum penuh. Mari kita lihat ayatnya. Jadi saya akan menjelaskan dari sudut pandang karismatik tentunya ya, karena kita ada di dalam aliran karismatik. Saudara, di dalam aliran karismatik, seseorang dibaptis Roh Kudus itu adalah tanda atau pintu gerbang untuk menuju kuasa yang lebih besar lagi. Seseorang yang sudah menerima Yesus, ada kuasanya nggak? Ada, saudara. Orang ini ada, ya. Bukannya nggak ada. Kita nggak bisa bilang, oh kamu nggak punya kuasa karena belum dibaptis. Bukan. Setiap orang percaya ada kuasa, ada tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16, coba kita lihat Markus 16. Ayat 17. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi setiap orang percaya, ini tandanya nih, ada tanda-tanda ini. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Di sini tidak disebutkan bahwa tanda-tanda orang yang dibaptis Roh Kudus akan menyertai orang ini, enggak. Tapi di sini disebutkan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi sebetulnya saudara-saudara kita yang di Protestan ini juga menerima kuasa, saudara. Dia meletakkan tangan atas orang sakit, bukan hanya orang karismatik yang bisa ngedoain orang sakit jadi sembuh, enggak. Mereka juga bisa. Tetapi, saudara, sebetulnya kalau menurut aliran kita, sebetulnya Tuhan mau menyediakan kuasa yang lebih besar lagi daripada cuma sekedar yang ini, saudara. Ada karunia-karunia yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan bagi orang yang mau untuk dibaptis Roh Kudus. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12. Ada 9 karunia. Ayat ke berapa ya? Kita lihat dulu ayat ke-5 atau setelah ayat ke-1 pastinya ya. Nah, ini dia ya. Ayat ke-8 ya. Ada 9 karunia utama daripada Roh Kudus. Selain nanti ada karunia-karunia lainnya. Nah, saudara, 9 karunia utama ini yang saya perhatikan ya selama saya jadi orang Kristen, saya jarang melihat orang-orang yang dari golongan Protestan ini mengalami karunia-karunia ini. Mungkin ada ya, tapi saya belum pernah lihat. Biasanya orang-orang yang mengalami karunia ini adalah orang-orang dari golongan karismatik. Coba kita lihat karunia apa saja. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia pengetahuan itu mengetahui ketika dia tuh belum tahu apa-apa. Kemarin bahkan Pak Pastor Ivan Longgar berkata temannya itu dia telepon, dan di ujung sana yang menerima telepon dia bisa tahu orang itu pakai baju apa dan bagaimana.
Siapa yang kasih tahu? Nggak ada. Nah, itu karunia pengetahuan. Ya. Tadi malam saya kasih tahu para istri hendaknya menerima karunia pengetahuan supaya tahu suaminya dari mana aja nih. Karunia pengetahuan. Next. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Iman ini saudara berbeda dengan iman seseorang percaya pada Yesus. Ini adalah karunia iman. Karunia iman. Kemarin saya jelaskan bagaimana Pak Lek Tanu Abraham membangun gedung di Manyar, Surabaya, itu luar biasa gedenya. Itu kalau bukan diberikan karunia iman, nggak semua orang yang sanggup melakukan seperti itu. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kita lihat misalnya Pastor Andi Simon ya, lihat di YouTube-nya, Benny Hinn dan sebagainya. Mereka kebanyakan dari golongan karismatik yang melakukan itu. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa, maklum udah tua di sini, untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Golongan-golongan karismatik yang melakukan ini saudara. Golongan Protestan ini jarang yang melakukan nubuatan gitu ya. Nah, saudara coba nanti bisa baca selanjutnya. Apa yang Tuhan sediakan, ini orang karismatik nih. Ini loh, kenapa sih nggak mau ngikutin ini gitu ya? Kenapa nggak mau menerima apa yang Tuhan sediakan? Yang lebih dibanding cuma sekedar tanda-tanda ini akan menjadi orang percaya. Bisa sih nyembuhin orang, bisa untuk mengusir setan. Tapi ini kan lebih komplit nih, lebih banyak. Saudara, kalau saudara disodori makanan, makan sama tahu tempe bisa kenyang nggak? Bisa, saudara, kalau nasinya banyak. Bisa kenyang. Tapi kalau saudara disodori nih, tahu tempe plus capcay, puyokai, sama apa lagi bahan yang suka makan ya. Apalagi makanan enak. Saudara mau pilih mana coba? Cuma tahu tempe aja? Atau pilih yang menu-menu yang lain yang banyak? Kenapa kita nggak mau yang ini gitu? Kenapa kita nggak mau milih? Ya saya mau dibaptis Roh Kudus. Ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, itu adalah pintu gerbang untuk kita makan capcay, peyongai dan sebagainya, saudara. Pintu gerbang untuk menerima kuasa, untuk menerima karunia-karunia. Amin. Tapi mereka juga punya kuasa, tapi berbeda. Ini menurut pengertian orang karismatik. Ya, kita kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing ya. Kalau mereka percaya seperti itu, ya sudah. Kalau mereka maunya seperti sudah, kita nggak usah maksa. Kita nggak bisa bilang, oh kamu nggak rohani nih, kurang kuasanya. Nggak juga saudara. Artinya itulah kepercayaan mereka ya. Tapi kalau kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah pintu gerbang untuk kita menerima karunia demi karunia. Saudara pilih yang mana? Kalau saudara ada di aliran karismatik, percayailah yang ini saudara. Jangan ada namanya Gereja Bethel Indonesia karismatik, tapi pelajarannya yang ini saudara. Nggak nyambung. Kalau kita berada di aliran karismatik, ini yang kita ajarkan. Makanya saya mengajarkan yang ini. Ayo masuk dalam baptisan Roh Kudus agar saudara menerima karunia demi karunia. Nah, saya tidak khotbah mengenai baptisan Roh Kudus pada malam hari ini, pada siang hari ini, karena nanti malam kita masih ada satu malam terakhir, saudara, untuk kita bisa menikmati, memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Hari ini saya ingin bicara, yaitu satu topik, mengapa orang, khususnya orang di sini nih, orang karismatik, yang sudah percaya bahwa Yesus tuh Roh Kudus ada dalam dirinya, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang bahasa rohnya kenceng, tapi terkadang dia merasa, kok Tuhan jauh ya? Kok dia nggak merasakan hadirat Tuhan? Ketika dia berdoa ada yang merasa kosong. Bahkan ketika dia beribadah, dia nggak ngerasain apa-apa. Padahal Roh Kudus yang dipercayai oleh orang karismatik itu tinggal dan memenuhi. Bahkan tandanya orang ini bisa berbahasa roh. Tapi kenapa dia tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Dia kenapa kurang merasakan ketika dia doa? Aduh, kayaknya kosong, kayaknya nggak ngerasain apa-apa. Kenapa seperti itu? Nah, saudara, ada 4 hal kenapa seseorang bisa ngalamin seperti itu. Ya.
Yang pertama, saudara, karena orang ini memiliki pengertian yang salah, itu tentang Tuhan, tentang Allah. Kadang-kadang orang percaya, bahkan di tempat kita ini karismatik, masih menganggap bahwa Tuhan itu bersifat transaksional sama kita. Kalau kita banyak berbuat baik, maka Tuhan tuh baik sama kita. Kalau kita jauh sama Tuhan, kita udah jarang berdoa, jarang baca Alkitab, maka Tuhan juga menjauh daripada kita. Makanya kadang-kadang ketika seseorang menerima suatu yang gak enak, misalnya sakit, aduh, saya terima ada sakit nih, misalnya kena COVID lah kemarin, langsung mikirnya apa? Saya dosa apa ya sama Tuhan ya? Saya salah apa ya? Ketika kena tipu sama orang atau kena copet, oh jangan-jangan saya belum membayar perpuluhan nih. Ketika mobil kita kena senggol motor atau mobil lain, aduh jangan-jangan saya selama 1 bulan ini memang cuma 2 kali ke gereja. Selalu kita berpikir kalau kita kenapa-napa, karena kita kurang berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan juga kurang mau untuk memberkati kita. Ini konsep hukum Taurat, saudara. Ini konsep agamawi. Sama Tuhan, enggak begitu. Sama Tuhan yang kita sembah, itu bukan transaksional. Tetapi, karena apa? Karena hubungan. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 7. Buka Matius 7 ayat 9 sampai dan ayat 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekarang saudara perhatikan gini, ketika anak kita masih kecil, anak kita sudah berbuat baik belum sama kita? Belum. Ketika anak kita, istri kita baru melahirkan, udah berbuat baik belum si anak itu? Nggak bisa apa-apa. Tapi kenapa si ibu, si bapaknya rela begadang, ya kan? Padahal Oma Irama bilang begadang, jangan begadang gitu kan. Tapi si ibu, si bapaknya rela begadang, nggak tidur, jagain anaknya, takut nanti dia nangis malam-malam. Kalau dua-duanya biarin amat, wah bahaya. Nah, saya perhatikan ketika anak kita belum bisa berbuat baik apa-apa, itu kita sebagai orang tua sudah berbuat baik kepadanya. Yang para orang tua setuju, katakan amin. Amin. Betul ya? Padahal anak kita belum bisa apa-apa, belum bisa berbuat baik, membalas kebaikan orang tua, belum bisa, boro-boro ya. Orang masih kecil kok, belum mengerti apa-apa. Tapi anaknya itu, orang tuanya itu, anaknya masih kecil aja udah mulai saving. Untuk nanti kalau udah besar, kalau udah mulai sekolah, mau sekolah yang bagus. Oh nanti mau apa? Anaknya padahal belum ngerti apa-apa, belum balas apa-apa. Saya bilang, demikianlah Bapa kita surga. Dia memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita, status kita sebagai anak, makanya kita diberkati, makanya diberikan yang terbaik. Kita dijaga, dilindungi karena apa? Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, perbuatan baik yang kita lakukan itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Gak ada artinya, saudara. Kalau kita mengandalkan, Tuhan saya sudah berbuat baik loh, saya sudah melayani loh, saya sudah melakukan untuk Tuhan, sekarang balas dong Tuhan. Kata Tuhan, perbuatan baik kita itu bukan untuk memancing Tuhan, untuk Tuhan itu berbuat baik. Saudara ke anak saudara, anak masih kecil, kalau saudara lihat, wah ini anak belum bekerja, belum
sekolah dengan baik, belum belajar dengan baik, udah nggak usah dikasih makan. Nanti kalau dia udah melakukan perbuatan-perbuatan baik, baru kita kasih makan. Saya percaya orang tua nggak ada yang seperti itu, saudara. Karena anak ini nakal, ketika dia minta roti, kita kasih batu. Kan nggak ada orang tua seperti itu. Nah, demikianlah saudara Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian salah paham sama Tuhan. Dia merasa, aduh saya banyak dosanya. Makanya ketika dia berdoa, dia merasa Tuhan jauh. Karena apa? Karena dia jauh. Bahkan ketika dia berdoa, dia tahu, aduh saya nggak setia nih sama Tuhan. Makanya saya nggak ngerasain apa-apa. Padahal firman Tuhan berkata, walaupun kamu tidak setia, kata Tuhan, aku tetap setia. Michael ya, WL kita nih kemarin beberapa waktu yang lalu, kesaksian bagaimana luar biasa perjalanan hidupnya. Saya juga kaget, saya bilang baru tahu saya hidup kamu seperti itu, ninggalin Tuhan dan sebagainya. Tapi tetap tuh Tuhan tetap pelihara dia, Tuhan tetap jagai, dan Tuhan tetap panggil dia kembali, tarik dia kembali untuk datang pada Tuhan. Walaupun Michael udah gak setia waktu itu, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Amin, saudara. Itulah Tuhan kita. Makanya jangan ada perasaan, aduh saya banyak salahnya, saya banyak dosanya, saya nggak layak sama Tuhan. Makanya ketika saya doa, mungkin Tuhan nggak dengar saya. Karena apa? Karena saya udah banyak dosanya sama Tuhan. Engkau tetap anaknya, asalkan kau mau datang sama Tuhan. Anak yang hilang, si bungsu yang hilang, sudah mendarat di kandang babi. Tapi ketika dia kembali, yang pertama kali lari itu adalah bapaknya yang menjemput dia. Karena itu saudara, tidak ada alasan sebetulnya bagi kita untuk kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak merasakan hadirat Tuhan ketika saudara berdoa atau beribadah, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan tetap ada, cuma kitanya yang nggak merasakan. Tapi kehadiran Tuhan itu bukan soal perasaan, tapi soal iman. Kalau soal perasaan banyak, saudara. Ketika kita perasaan lagi nggak mood, lagi bete, mana bisa kita nerima hadirat Tuhan? Kita nggak bisa merasakan apa-apa. Tapi bukan berarti Tuhan tuh nggak ada. Tuhan tuh ada. Amin. Kalau saudara lagi mendung, awan yang mendung, udah jam 10 kok masih mendung begitu, nggak ada matahari. Bukan berarti mataharinya nggak terbit. Matahari tetap terbit, saudara. Kita mau pusing, nggak pusing, kita lagi happy maupun nggak happy, kita lagi sedih atau bergembira, matahari tetap terbit. Walaupun kita nggak melihat mataharinya, tetapi bukan berarti matahari itu nggak ada. Sama dengan kehadiran Tuhan. Tuhan itu tetap ada. Ada 3 macam kehadiran Tuhan. Yang pertama, Tuhan hadir di mana-mana karena sifatnya adalah omnipresent. Tuhan hadir di nightclub, ada nggak? Ada. Di tempat-tempat yang nggak baik, ada nggak? Tuhan ada nggak? Ada. Cuma Tuhan sifatnya adalah mahadir. Tapi yang kedua, Tuhan menyatakan kehadirannya. Ini berbeda. Tuhan menyatakan kehadirannya, itu ada syaratnya. Kalau firman Tuhan berkata, jikalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Nah itu Tuhan menyatakan kehadirannya. Ketika umat Israel menyembah Tuhan, kata Tuhan, aku bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan menyatakan hadiratnya. Dan yang ketiga, saudara, yaitu Roh Allah. Bukan hanya hadir di mana-mana, bukan menyatakan dirinya, tetapi yang ketiga adalah Roh Allah yang tinggal diam di dalam diri kita. Setiap diri kita ada Roh Allah, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Saudara, sekali orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau pertobatannya betul ya, bukan ikut-ikutan, tapi pertobatannya betul sungguh-sungguh, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus masuk dalam hatinya, dan Roh Kudus itu akan tetap tinggal di dalam dirinya. Dia nggak keluar masuk. Ketika orang itu berdosa, Roh Kudus keluar. Orang itu mulai datang ke gereja, nah Roh Kudus lihat, oh ini orang udah mulai rajin ke gereja, maka Roh Kudus masuk dalam hatinya. Enggak gitu konsepnya. Roh Kudus tetap tinggal dalam setiap orang percaya.
Makanya baik saudara lagi sedih, lagi gembira, Roh Kudus ada kok di dalam dirimu. Karena itu jangan merasa, aduh Tuhan sudah tinggalkan saya. Enggak. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan gak pernah akan ninggalin anaknya sungguh-sungguh percaya kepadanya, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jadi saudara, yang pertama, jangan salah paham sama Tuhan. Amen. Katakan kiri kanan, jangan salah paham ya. Jangan gagal paham. Yang kedua, saudara, apa yang membuat seseorang ini tadi gagal paham sama Tuhan? Apa yang membuat orang ini kemudian tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Kayaknya Tuhan tuh jauh sama dia. Yang kedua adalah karena pikiran yang penuh beban. Nggak ada rest di dalam dirinya. Rest itu istirahat. Yang rest itu, yang istirahat itu bukan tangan kita. Oh, katanya disuruh rest Pak, jadi saya nggak ke kantor, saya rest aja di rumah. Bukan gitu maksudnya. Rest apanya saudara? Rest pikirannya. Coba kita lihat saudara di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 adalah akibatnya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kalau orang penuh dengan beban pikiran, beban itu sama dosa lain. Ibrani pasal 12, mari tanggalkan semua beban dan dosa. Nah, beban dan dosa. Beban itu berbeda dengan dosa. Beban ini berupa pikiran-pikiran yang membebani kita. Contohnya apa misalnya? Kita mikir kekhawatiran kita untuk masa depan kita, untuk masa depan anak kita. Kita mikir untuk pekerjaan kita. Ini sekarang banyak karyawan yang sistemnya kontrak, saudara. Diperpanjang nggak ya nanti kontrak saya? Gimana kalau nggak diperpanjang? Saya nyari kerjaan udah tua seperti ini gimana? Nanti anak-anak saya gimana? Saudara, ada banyak kekhawatiran yang menjadi beban. Itu bukan dosa, tetapi itu beban. Nah, beban-beban seperti ini, saudara, ini akan menghalangi orang untuk bisa melihat Tuhan. Karena itu firman itu berkata, mari tanggalkan segala beban itu. Kalau saudara bawa mobil, di kaca saudara itu banyak air hujan yang kalau nggak pakai wiper untuk ngebersihin, kita nggak bisa ngelihat jalan. Jalannya tetap ada di sana, cuman karena kaca mobil kita itu penuh dengan air, kita nggak bersihkan, maka kita nggak bisa melihat jalan. Nah, yang nempel di kaca-kaca itu adalah beban dalam kehidupan kita. Tanggalkan segala bebanmu. Kata Tuhan, serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita. Setiap malam tembok kamar tidur kita menjadi tembok ratapan. Balik sana ya. Ada tembok menjadi tembok ratapan. Tuhan, kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Tuhan, ini banyak beban. Tuhan, ini banyak. Saya bisa merasakan saudara apa yang saudara rasakan. Karena saya pernah mengalaminya juga. Ada hal kadang-kadang dalam hidup ini kita nggak bisa mengerti 100%. Sama seperti Pastor Lewi jelaskan ya. Kita nggak ngerti jam tangan ini kerjanya seperti apa. Tapi yang paling penting bagi kita, nggak usah mengerti bagaimana Tuhan akan menolong kita. Bagaimana jam tangan ini bisa bekerja, nggak usah mengerti tentang itu. Tetapi pastikan bahwa jam tangan saudara masih hidup. Artinya, kita nggak usah ngerti bagaimana caranya Tuhan nolong kita. Dia maha ahli, dia tahu caranya. Bagaimana membuat suamimu bertobat, bagaimana membuat istrimu bertobat, bagaimana membuat anak-anakmu bertobat. Tuhan paling tahu caranya. Yang kita perlukan adalah apa? Serahkan pada Tuhan segala kekhawatiran kita.
Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Apa maksudnya? Yang melampaui segala akal. Kita kadang-kadang melihat kok orang ini hidupnya tenang-tenang aja, santai-santai aja, dan kelihatannya sukacita. Padahal kita tahu, kok kayaknya kita aja mikir ya, kok bisa seperti itu? Kenapa? Di tengah badai, di tengah kehidupan yang ini, tapi dia tetap ada sukacita dalam dirinya. Itu kadang-kadang gak masuk dalam akal kita. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Karena itu saudara, biarkan dirimu rest di dalam Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Tuhan, engkau tahu kok. Jadi nggak usah bantuin Tuhan mikirin bagaimana untuk menolong kita. Nggak usah bantuin Tuhan. Udah biarin, serahkan aja pada Tuhan. Beberapa waktu lalu kan saya pernah ilustrasikan, kalau saudara punya perkara, sudah tanda tangan sama pengacara, si pengacaranya yang suruh berhadapan, udah nggak usah bantu mikirin pakai pasal berapa Pak KUHP untuk melawan mereka, nggak usah, kita nggak tahu apa-apa, serahkan aja, karena mereka yang lebih tahu, sama dengan Tuhan. Berapa banyak kita masih ikut mikirin, gimana ya Tuhan nolong saya, nggak usah dipikirin, serahkan pada Tuhan. Tugas kita adalah menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Tapi saya lihat dari sini muka-muka saudara, muka-muka yang penuh dengan sukacita. Amin. Muka-muka yang bebas ya, tidak ada kekhawatiran. Yes, amin. Amin saudara. Di sini loh, nggak tahu kalau keluar ya. Yang ketiga saudara, apa yang membuat seseorang itu kemudian merasa terpisah atau jauh dari Tuhan? Yang pertama tadi apa saudara? Jangan gagal paham. Jangan gagal paham ya. Yang kedua, tanggalkan segala bangkitan ya. Udah gak usah dipikirin, gimana Pak dia nyakitin hati saya begitu luar biasa. Udah gak usah dibalas ya. Ketika ada orang yang menyakiti hati saudara, serahkan pada Tuhan ya. Pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan kita yang balas. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang ketiga saudara, bagaimana caranya supaya, atau apa yang menyebabkan? Yang ketiga adalah hati yang tercemar. Kalau sungai itu banyak kotorannya, maka dia tidak bisa mengalir dengan deras. Tapi begitu kotorannya dibuang, kemudian sungai itu bisa mengalir. Saudara, bukannya Tuhan gak mengasihi kita, bukannya Tuhan gak sayang sama kita, tapi terkadang yang membuat kita gak bisa dekat sama Tuhan adalah dosa-dosa kita, adalah hati kita yang belum menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, seseorang ketika lahir baru, hatinya itu diputihkan, disucikan. Seseorang lahir baru itu bersih saudara, murni lagi. Hati yang licik, hati yang jahat, hati yang bengkok itu disucikan oleh Tuhan. Seseorang lahir baru. Kemudian dengan berjalannya waktu, kalau kita nggak jaga hati kita, itu kita bisa tercemar. Ada orang ngatain kita mulai sakit hati, kita simpen. Ada sesuatu yang kurang baik kita lakukan, itu udah cemar hati kita. Makanya saudara, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala waspadaan. Kalau kita nggak jaga hati kita, kalau kita membiarkan hati kita, maka biasanya itu yang tidak baik yang masuk, yang kita simpen. Yang baik justru nggak disimpan. Yang nggak baik, sakit hati lah, dendam lah, marah lah, segala macam itu kita simpen tuh. Yang nggak baik. Maka harus jaga hati kita. Jangan sampai hati kita tercemar. Kalau hati kita tercemar, kita nggak bisa melihat Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 8, coba lihat. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah
orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dan di Ibrani berkata, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tidak bisa. Jaga hati kita. Nah, saya ingin bertanya, saudara. Menurut saudara nih, dosa itu, ini ada sesuatu yang potensi untuk berdosa. Dosa itu yang mau menyerang kita nih, itu harus dimatikan oleh Roh Kudus. Kita minta tolong Roh Kudus matiin tuh dosa. Bahkan yang mungkin udah ada dalam diri kita. Atau kitanya yang harus matiin dosa itu. Yang betul boleh pulang duluan. Oh enggak ya. Siapa yang bilang, jangan ngomong terserah Pak Pendeta dulu ya. Siapa yang bilang, kita dong Pak yang harus matiin gitu perbuatan dosa kita. Jadi kalau kita dosa apa gitu ya yang sekarang sedang kita lakukan, kitanya yang matiin dong. Ada yang bilang, enggak, Roh Kudus yang harus matiin. Nah menurut saudara, betul yang mana? Roh Kudus atau kitanya harus matiin? Hah? Kita meminta kekuatan. Kita meminta dengan meminta kekuatan. Siapa yang setuju? Setuju ya? Jadi kita meminta kekuatan dengan Roh Kudus. Siapa yang bilang ya dalam diri kita, ya kita lah yang matiin. Siapa yang bilang kita yang matiin? Siapa yang bilang Roh Kudus yang matiin? Siapa yang bilang dua-duanya Pak yang matiin? Dan yang ketiga, terserah Bapak Pendeta saja. Saudara, mari kita lihat firman Tuhannya. Jadi kalau ada dosa, apalagi nih, kalau yang masih ada nih, tapi dari wajah-wajah saudara tuh innocent ya. Nggak ada yang berbuat dosa ya. Di sini maksudnya. Nah, coba kita lihat ayatnya saudara, Roma 8 ayat 13. Sebetulnya siapa sih yang harus matiin? Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, keinginan daging kita nih, dosa maksudnya, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan. Jadi siapa yang mematikan perbuatan daging kita? Coba sekali lagi saudara, kayaknya bahasa Indonesianya jelas ya. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Siapa yang mematikan perbuatan daging kita? Kita Itu yang bagus bekerja sama. Jadi kalau kita bilang Roh Kudus Pak yang matiin. Jadi kalau kita masih berbuat dosa, ini sih Roh Kudus belum matiin sih. Karena Roh Kudus kan tugasnya matiin. Jadi saya masih berbuat dosa karena Roh Kudus belum matiin. Nah, saya betul ada tadi yang jawabnya ya. Jadi saudara, siapa yang matiin? Jika oleh Roh, melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita yang mematikan. Kita yang mematikan itu, saudara, dengan kekuatan, tadi dia jawab, dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Karena di dalam diri manusia itu nggak ada yang baik, saudara. Yohanes pasal 15 berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa maksudnya? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kita nggak bisa untuk mematikan perbuatan daging kita. Lo enak kok perbuatan daging itu. Tapi kalau kita minta kekuatan Roh Kudus ada dalam diri kita,
dan kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kitalah yang mematikan, saudara, bukan roh. Roh yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau saudara punya anak, bukan saudara yang duduk di kelas ngegantiin anak saudara untuk ujian, kan nggak gitu. Saudara yang kasih pelajaran, ajarin anak kita di rumah, ajarin, kemudian yang maju untuk ujian siapa? Anak kita, bukan orang tuanya. Udah, kamu diam ya, ini mama lebih pintar daripada kamu ya. Mamanya kemudian ujian, nggak gitu, saudara. Saudara jelas sampai sini? Jelas. Karena itu pentingnya Roh Kudus, pentingnya kita intim dengan Roh Kudus. Kalau ada pencobaan, wah saya kuat, saya bisa mengatasi, enggak. Kita bilang, Roh Kudus, Engkau yang ada dalam diriku, bantu aku Tuhan, tolong aku Tuhan, berikan kekuatan untuk menghadapi semuanya ini. Karena itu saudara, saya terkesan sekali dengan omongan Pastor Dewi yang beberapa waktu yang lalu ya. Dia bilang gini, Tuhan itu bisa menjaga seluruh alam semesta. Anda masih ingat ya? Yeah. Tuhan itu bisa menjaga seluruh alam semesta. Tapi Tuhan tuh nggak bisa menjaga hati kita, katanya. Hati kita itu hanya bisa dijaga oleh siapa? Oleh diri kita. Tuhan tuh nggak bisa jaga hati kita. Kenapa? Karena kita diberikan kebebasan, free will, kehendak bebas. Kita mau ngapain, itu terserah kita. Tuhan gak bisa jaga hati kita. Karena itu tugas menjaga hati kita, itu siapa tugasnya? Siapa, saudara? Bukan Tuhan, kita. Jagalah hatimu dengan segala waspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang membuat seseorang itu merasa jauh, tinggalkan oleh Tuhan, tidak merasakan hadirat Tuhan? Kayaknya Tuhan nun jauh di sana. Yang pertama, yang keempat ini karena kurang memahami identitas dia sebagai orang percaya. Kurang memahami atau gagal paham mengenai identitas dirinya siapa. Yohanes 1 ayat 12 berkata, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak, bahasa Inggris dikatakan right, supaya kamu menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sadarilah saudara bahwa di dalam status kita di dalam Tuhan, kita adalah anak-anaknya. Bukan orang yang kerja sama Tuhan, bukan upahan, bukan karyawan sama Tuhan, tapi kita adalah anaknya. Seorang anak berbeda dengan seorang karyawan. Kalau saudara kerja di kantor, di perusahaan, saudara, anak bos kita itu bisa keluar masuk ke ruang kerjanya. Kamar kalau ke ruang kerjanya dia bisa ngobrol, nggak usah lewat sekretarisnya. Bu sekretaris, saya daftar ya, mau ketemu sama si bos. Nggak usah. Kalau dia bapaknya, kok bosnya bapaknya, dia main masuk aja. Dia ngobrol aja. Bahkan nggak cuma di kantor, di rumah dia bisa ngobrol juga. Coba kalau karyawan, kan nggak bisa. Sama dengan kita sebetulnya, saudara. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah seorang anak, maka anytime, setiap waktu saudara bisa datang sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita bukan karena apa yang sudah kita perbuat, yang pertama tadi dikatakan, tetapi karena kita adalah anaknya. Nah, iblis, saudara, setan itu tidak mau kita mengenal ini. Dia tidak mau kita menyadari bahwa kita itu adalah anak. Makanya si iblis, si penipu itu selalu memojokkan kita. Kamu anak yang gak layak, kamu orang gak layak kok, kamu dibuang sama Tuhan, kamu dicuekin sama Tuhan, Tuhan gak kenal kamu, Tuhan udah menjauh dari kamu karena kamunya gak, saudara. Firman Tuhan berkata, ada gak di sini seorang ibu yang melahirkan anak, terus ibu melupakan anaknya? Ada gak? Ibu Delin melahirkan anak-anak ibu, terus lupa tuh, melupakan anaknya. Gak ada kan?
Pasti ingat, seorang ibu tuh pasti melahirkan anaknya siapa yang dia lahirkan pasti dia ingat. Gak mungkin seorang ibu berkata, saya lupa yang ngelahirin siapa ya. Biarin anaknya 12, dia tuh tahu tuh satu segini. Bahkan sakitnya gimana masih kerasa. Dia pasti ingat tuh sama anak yang dilahirkan. Nah, firman Tuhan berkata gini, Tuhan itu lebih daripada seorang ibu ini. Seandainya pun, kata firman Tuhan, ada ibu yang melahirkan anak dan dia melupakan anaknya, dia lupa anaknya, kata Tuhan, aku nggak gitu, kata Tuhan. Aku tetap ingat akan anak-anakku. Luar biasa nggak, Saudara? Padahal kita tahu seorang ibu nggak mungkin bisa melupakan anaknya. Tapi kata Tuhan, seandainya ada yang seperti itu sampai lupa, kecuali kalau demensia ya, sakit pikun gitu ya, lupa. Tapi kalau ibu yang masih sehat, dia nggak mungkin lupa sama anaknya. Nah, sekalipun ada yang seperti itu, kata Tuhan, aku nggak gitu. Mantap ya Tuhan kita. Hebat ya. Kagum sama Tuhan. Aduh, Tuhan tuh begitu baik sama kita. Apa yang dia perbuat, saudara? Apa yang dia perintahkan? Semuanya itu untuk kebaikan kita, saudara. Nggak ada satupun yang nguntungin Tuhan sebetulnya. Apa sih? Saudara, kita tidak memuji Tuhan pun, Tuhan tetap terpuji. Kita tidak memuliakan Tuhan pun, Tuhan itu tetap mulia. Bahkan Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Karena itu saudara, sadarilah identitasmu. Engkau adalah anak-anaknya Tuhan. Engkau disayang sama Tuhan. Engkau dikasih sama Tuhan. Hari ini biar kita menyadari saudara, bahwa kita nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Kalau kita merasa kita jauh dari Tuhan, itu bukan karena Tuhan jauh dari kita, tetapi kita yang menjauh dari Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Ayo hampiri Tuhan. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan katakan amin. Amin. Mari saya undang para pembesar. So kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan persiapkan, mari para pelayan Tuhan untuk mempersiapkan. Mari kita bangkit berdiri, saya bantu bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Tutup mata saudara. Bayangkan, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik bagi kita. Bahkan Allah Bapa rela mengirimkan Yesus sebagai anak yang tunggal untuk mati bagi kita. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagaimana Yesus telah mati dan Dia memerintahkan kepada para muridnya, perbuatlah untuk menjadi peringatan akan pengorbanan. Mari kita ke pujian.
mengerti-Mu. Tak terselami bagi kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Tak terselami bagi kami kasih-Mu kepada kami. Siapakah kami ini yang Kau kasihi, yang Kau cintai? Bahkan Kau rela mengorbankan Yesus anak yang tunggal untuk mati bagi kami. Sungguh Tuhan, tak dapat kami selami betapa panjang dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu bagi kami. Kami hanya dapat mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas kami. Dan di hadapan kami Tuhan, ada roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus, bukti daripada cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami. Ketika kami masih berdosa, Yesus sudah mati di atas kayu salib menggantikan kami. Karena itu Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang mengucap syukur pada Tuhan. Karena kami tahu semua Kau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang melayani perjamuan kudus maupun yang akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati, kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelegaan, ada kebebasan, dan cinta yang kami mula-mula Tuhan, Kau akan bangkitkan kembali untuk kami boleh lebih intim lagi dengan. Kami sambut Tuhan perjamuan kudus ini dengan penucapan syukur padamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat itu silakan duduk dan bisa dibagikan.
Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluar dari hati paling dalam, sungguh-sungguh mengucap syukur, terima kasih. Pengorbanan yang luar biasa bagi kita. Kalau Tuhan tidak mati di atas kayu salib, maka kita yang harusnya mati. Tetapi kematian kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Karena itu mari ucapkan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Bapa untuk anakmu yang tunggal Yesus Kristus yang kau kirim mati bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Dan firman Tuhan berkata, dengan bilur-bilurnya sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Karena itu pada siang hari ini kita mau berdoa. Angkat tanganmu. Percayalah bahwa penyakit kita, penyakitmu apapun namanya yang dapat disebutkan oleh manusia, sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan ketika kita percaya dengan bilur-bilurnya, sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin ada pergumulan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mungkin ada sakit penyakit yang ada. Mungkin ada kesusahan. Mungkin ada hal-hal Tuhan yang menjadi beban dalam hidupnya. Hari ini aku percaya Tuhan, semua sakit penyakit kami, semua kutuk kesusahan, kutuk kemiskinan sudah
Kami pegang janji Tuhan. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Bahwa semua sakit penyakit kami, semua kutuk dosa, kutuk kemiskinan, kutuk kesusahan, sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan Engkau sudah mati, dan Engkau bangkit Tuhan, mengalahkan semua musuh-musuh kami, semua musuh-musuh yang mau menyerang kami Tuhan, yang mau mencelakakan kami, sudah Engkau kalahkan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah-Mu, kami percaya pertolongan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau baik bagi kami. Dapat kami selami Tuhan apa yang Kau perbuat bagi kami. Satu hal yang hanya kami tahu, Engkau adalah Bapa yang baik melebihi apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh duduk sedangkan dengan Engkau, kami boleh menikmati perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan kami sudah diubahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Baik saudara, sebelum kita memberikan perpuluhan, saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa malam hari ini saudara adalah malam terakhir kita memperingati doa pencurahan 10 malam. Dan kita akan mulai jam 6:30 saudara. Ya, yang biasanya kita adakan jam 7, kita akan mulai jam 6:30 karena nanti kita yang akan melayani adalah Pastor Ivan Onggar. Saya sudah bicara dengan beliau, kita minta supaya semua jemaat yang hadir itu didoakan satu-satu ya. Jadi tidak ada yang terlewat. Nah karena banyak, jadi waktunya mungkin cukup panjang. Jadi kita mulai 6:30 ya. 6:30 saudara hadir. Yang belum hadir sama sekali, hadirlah ya. Karena ini kesempatan, karena kita akan berjumpa lagi tahun depan saudara. Kita akan berjumpa lagi acara tahun depan, jadi hadirlah. Kita nikmati bagaimana hadirat Tuhan, kita nikmati apa yang Tuhan sudah curahkan 2000 tahun yang lalu, dan biarlah kita semakin lebih intim lagi dengan Tuhan. Baik saudara yang sudah menyiapkan perpuluhannya, mari saya undang sekali lagi, selamat bangkit berdiri. Kalau kita boleh memberikan persembahan persepuluhan kita, itu bukan karena kuat dan gagah kita, semua adalah karena berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari angkat persembahanmu dengan hati penuh syukur pada Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangannya terangkat. Mereka bersyukur untuk semua berkat selama sebulan ini Tuhan, yang Tuhan sudah berikan. Dan kami percaya bahwa ketika kami boleh mendapatkan berkat, semua adalah karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah perkasa kami. Tuhan yang telah memberikan kami kesehatan sehingga kami mampu Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami. Tuhan yang telah memimpin kami untuk apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Berkati Tuhan dengan berkat berlipat kali ganda. Kami percaya tugas kami adalah mentaati apa yang Tuhan perintahkan, dan selanjutnya kami percaya Tuhanlah yang akan menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan, menabur, kami akan mengembalikan persembahan persepuluhan ini Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jadi saudara maju ke depan dan berikan persepuluhan. Yang selalu
yang terbaik bagiku, jalani dengan kasih sayangmu. Ku tahu kau dengan setiap langkahku. Rancana apresiasi Bapak Gembala kita untuk firman Tuhan. Mohon kudusnya. Terima kasih Bapak Gembala. Dan sebentar kita akan mendengar firman. Shalom. 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 Coba tunjukin wajah sukacitanya kanan kiri. Berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Belum dahsyat dong, tapi dahsyat lagi buat Tuhan kita, Yesus. Ya, kita bersyukuri saudara kalau kita bisa beribadah hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Ada banyak di luar sana yang tidak bisa ibadah saudara. Tapi kita bersyukur, kita bisa menerima firman Tuhan hari ini. Kita bisa pujian penyembah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gembala yang sudah memberitakan Injil kabar baik buat kita semuanya. Menguatkan, memberikan penghiburan, kekuatan, menjadikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Tuhan berkati pribadi Bapak Gembala, keluarga dan seluruh pekerjaan dan pelayanannya. Amin. Terima kasih juga buat yang telah melayani, mulai dari Asyar, multimedia, juga tim musik. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Dan bagi yang baru datang ibadah hari ini, kami semua mau menyambut. Boleh lambaikan tangannya. Ya, oh puji Tuhan, sebelahnya Pak Poltak. Ya, selamat datang di tempat ini. Puji Tuhan, kami menyambut saudara di tempat ini. Kami semua keluarga besar GBI Res Indah. Ya, kami undang minggu depan. Jika belum ada tempat ibadah yang menetap, boleh bersama dengan kami kembali. Tuhan memberkati. Dan biar pelayan Tuhan minta waktunya sebentar untuk mungkin kami bincang-bincang mengenal saudara ya, boleh ya. Baik. Puji Tuhan. Dan seperti yang Bapak Gembala katakan, hari ini adalah hari terakhir 10 hari pencurahan Roh Kudus. Yang belum pernah sama sekali, ambil kesempatan ini saudara. Masih ada waktu. Bukannya nanggung, kemarin-kemarin enggak, bukan. Justru ambil kesempatan ini saudara, menerima sesuatu yang sama seperti saudara kita yang lain. Gak masalah kemarin bolong-bolong kalau ada satu hal saudara. Tapi biarlah kami rindu mendorong saudara semua menerima sesuatu yang baru sama-sama. Kita bertumbuh bangkit roh kita sama-sama. Kita mengalami terobosan sama-sama. Amin. Yang mau katakan amin? Amin. Ya biar mereka catat ya. Kami tunggu kehadiran Bapak Saudara semua. Sekali lagi jam 6:30 malam di tempat ini. Kita akan maksimalkan saudara ya. Ada yang mau kesaksian, udah tunggu-tunggu waktu kesaksian, boleh kesaksian, pujian penyembahan, kita lebih lagi saudara. Dan biarlah saudara semua dipuaskan malam hari ini ya, lebih lagi. Sekali lagi saya mengingatkan baptisan, baru beberapa orang mendaftar, penting sekali baptisan. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, boleh mendaftar kepada Katimi ya. Orang tua yang punya anak remaja 12 tahun ke atas boleh mendorong, mensupport anak-anaknya untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Kalau ada keraguan, anak saya masih anak-anak, pikirannya belum dewasa, gimana mau dibaptis? Akan kita arahkan saudara, jangan khawatir ya. Berjalan di dalam roh dengan kekuatan Tuhan. Jangan khawatir para orang tua untuk mensupport anak-anak untuk menerima baptisan. Kegiatan sepekan, karena 10 hari pencurahan Roh Kudus sudah berakhir hari ini, mulai aktif lagi saudara ya. Selasa Jumat para pendoa siap melayani saudara jam 8:30 malam atau sesuai waktu yang perjanjian bisanya kapan ya, Jumat yang mau didoakan ya. Lewat by WA biasanya saudara kita doakan. Terus Zoom hari Rabu kita akan informasi kembali di grup. Dan mohon maaf kami belum meng-add saudara di grup karena lain satu hal saudara, tapi kami akan segera meng-add saudara ya, jadi tunggu aja. Nanti Zoom linknya akan disampaikan di grup. Kalau masih dalam minggu ini belum, berarti grup yang lama ya. Doa syafaat hari Jumat jam 1 siang sudah mulai aktif kembali. Tidak hanya sekedar di pendoa syafaat saudara, tapi saudara yang ada pergumulan minta didoakan boleh silakan datang. Kul mulai aktif kembali, setiap kul ya, dimanapun di wilayah saudara.
dan juga youth jam 6:30 hari Sabtu di tempat ini. Ya, minggu depan kembali kita juga beribadah jam 9 pagi tempat ini. Dan kami akan menyampaikan progres dari dana musik yang ada. Pak Yosef mau menyampaikan langsung? Oh ya, oke, diwakilkan. Oke. Ya, ini saudara taburan yang sudah masuk sampai dengan tanggal 5 Juni yang melalui informasi saudara. Jika Bapak Ibu yang belum menginformasikan, tolong informasikan untuk membantu kami mempermudah untuk meng-cross check ya. Ya, totalnya berapa tuh? Ini saudara, kalau ada yang udah masuk tapi nama saya kan belum hubungi ya saudara ya. Mungkin sudah transfer tapi belum kasih buktinya. Ya, itu totalnya berapa tuh? 2.300.000. Wah, cepet ya bisnis. 2 juta berapa kok? 310. 2.310.000. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang kaya. Amin. Tuhan, kita sanggup saudara memenuhi segala keperluan kita, apalagi untuk kebutuhan rumah Tuhan di tempat ini. Baik, cukup itu aja. Mungkin ada tambahan Pak? Cukup, baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita mau berdoa siapa? Silakan Bapak berdoa. Mari jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Engkau telah menjawab segala apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Engkau telah menjawab Tuhan segala apa yang menjadi kerinduan hati kami. Dan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah jawaban dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Siang hari ini kami percaya Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Karena kami sudah menerima segala perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, Tuhan yang selalu menantikan setiap kami, Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang hari ini lemah sudah dikuatkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami akan pulang dan kami menjadi kuat, dan kami tidak akan menjadi lemah. Kami akan terbang bagaikan burung Raja Wali Tuhan, melintasi badai kehidupan. Baik badai di rumah tangga kami Tuhan, baik badai dalam usaha pekerjaan kami, baik badai yang ada dalam bumi dunia ini Tuhan. Kami akan mampu melampauinya Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami akan cakap di dalam menanggung segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang terkasih Tuhan, Bapak Sam Setia Jaya. Terima kasih Tuhan buat hikmat-Mu yang luar biasa Tuhan, buat tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu adalah biji mata-Mu ya Tuhan, yang Kau jaga, yang Kau lindungi ya Tuhan, yang Kau berikan segala sesuatu rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga itu dapat memberkati setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan bagi kami jemaat Tuhan di tempat ini. Lingkupi senantiasa keluarga besar, keluarga hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami Bapak Sam Setia Jaya, dengan kasih setia Tuhan yang tak pernah lekang oleh upah waktu, yang tak pernah habis-habis, rahmat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan keluarga Bapak Gembala kami. Memberkati ya Tuhan istri, anak-anak, cucu, mantu Tuhan, semuanya dipelihara oleh kasih setia Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Pak Andi, wakil gembala kami Tuhan. Berikan senantiasa kekuatan yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga dia dapat melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan. Hidupnya dapat didedikasikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan keluarga besar Pak Andi ke dalam tangan Tuhan, menyambut sukacita yang baru, cucu yang baru lahir Tuhan. Biarlah mereka ada dalam perlindungan, penjagaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan Bapak Gembala kami dan wakil gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan,
buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan, buat kota kami Kerawang di mana kami tinggal Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam perkenanan Tuhan, kota Kerawang ada dalam hati-Mu Tuhan. Sebab itu kami melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan terus dinyatakan atas kota kami Kerawang Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari para bencana Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam bentengnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, memberkati kota kami Kerawang Tuhan, dengan pemimpin-pemimpin yang diberkati oleh Tuhan, yang mereka boleh mengerti jalan-jalan Tuhan, yang mereka boleh menerima Engkau ya Tuhan, sebagai Tuhan yang benar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang adil, Tuhan yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan kota kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami yang melayani Tuhan, semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya apa yang kami perbuat sesuai dengan janji firman-Mu. Kami deklarasikan, kami nyatakan, apa yang kami perbuat semua akan menjadi berhasil di dalam tangannya Tuhan. Apa yang diperbuat oleh tangan kami semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat rumah tangga ada atas keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Berkat keluarga, berkat kasih sayang, berkat penyertaan Tuhan, di mana di dalamnya didasari oleh kasih Tuhan, ada dalam setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah membebas, melepaskan kami ya Tuhan dari kutuk dosa. Kami boleh hidup merdeka Tuhan di dalam Engkau yang telah memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, yang tidak dapat kami katakan dengan kata-kata Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan, mendedikasikan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau belajar beribadah dengan setia Tuhan. Kami mau belajar mengiring Tuhan dengan setia. Kami mau belajar taat kepada Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, hidup dalam keselamatan yang sejati yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Buat berdoa juga buat Bapak Gembala pembina kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, Bapak Gembala rayon kami juga, Pak Wiwiko Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan Tuhan mereka ada ya Tuhan. Di dalam tangan Tuhan mereka mengembangkan Tuhan penginjilan-penginjilan Tuhan, sehingga menjangkau banyak jiwa-jiwa di pelosok-pelosok yang belum terjangkau Tuhan, akan dijangkau oleh mereka ya Bapak, oleh pelayanan mereka Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan keluarga rumah tangga mereka Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terakhir kami mau berdoa Tuhan, biarlah Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Satu ketika kelak Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat melalui Bapak Gembala kami. Biarlah hati kami ya Tuhan menjadi hati yang subur ketika kami menerima berkat-Mu. Engkau turun atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Berkat damai, sejahtera dan sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, dari Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai